ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Bali Kenken seputar topik investasi masa depan, cara cerdas pilih emas. Kita telah kedatangan narasumber bersama Ibu Niluh Yuli Wulan Artini selaku pimpinan cabang Pegadaian. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu. Wah, luar biasa Bu Yuli, cerah sumringah pagi ini. Iya dong, dengan hari baik, hari ini hari purnama, kita akan berbagi hal yang baik tentunya. Benar sekali, apalagi yang namanya investasi itu kan masa depan punya. Betul gitu banget. ya Bu Yuli ya. Kalau berbicara masalah investasi emas, emas itu tidak hanya sekedar populer sebagai perhiasan ya. Betul Bu. banget. Jadi pilihan investasi emas itu bisa dikatakan sangat menguntungkan, bukan begitu ya, Iya, Ibu Yulia? betul sekali. Dan tentu saja literasi keuangan amat penting ya. Jadi untuk masyarakat Buleleng agar bisa mengelola aset finansial gitu yang dimiliki dengan baik. Jadi jika memiliki usaha atau bahkan mungkin punya rencana membangun usaha, ini solusinya harus berinvestasi emas ya Bu Yuli. Oke, silakan Ibu pemaparannya. Oke. Jadi kalau kita penting banget untuk investasi itu sebenarnya adalah untuk menjaga dan mengelola keuangannya kita. Jangan sampai kita sudah punya salary, kita sudah punya gaji, istilahnya kita sudah punya keuntungan dari usaha kita, dan kita habis begitu saja, kan jadinya sangat disayangkan sekali kalau tidak ada namanya investasi. Nah, di investasi itu ada banyak sekali sebenarnya Mbak Ayu, ada yang saham, ada yang properti. Tapi kita tidak akan berbicara banyak tentang hal itu karena kembali lagi kita akan berbicara tentang investasi emas. Karena kalau Pegadaian udah terkenal banget ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Ingat emas, ingat Pegadaian gitu. Benar-benar. Dan kita di Pegadaian sendiri produknya tidak hanya gadai, kita juga ada namanya produk investasi yang nanti akan kita jelaskan banyak banget investasi. Bahkan jangan pernah takut investasi di Pegadaian, karena kita akan memulainya dari 11 ribuan saja. Jadi 11 ribuan sudah bisa. Iya dong. Jadi nggak hanya orang yang kaya dulu baru bisa investasi, enggak. Kita pun yang punya penghasilan setiap hari pun ya, itu juga bisa kok investasi, asal ada kemauan. Itu disisihkan gitu ya, jangan menunggu disisakan. Mantap. Jadi harus punya planning gitu ya Bu Yuli ya. Benar. Baik. Nah, mungkin di antara pendengar ingin tahu apa sih investasi emas, atau mungkin apa itu investasi emas di Pegadaian? Oke. Kita ada banyak banget fitur investasi emas ya. Yang pertama adalah tabungan emas. Jadi tabungan emas itu rekan-rekan RRI itu bisa mulai nabung dari 0,01 gram atau sekitar 0,01, oke. 11 atau 12 ribuan sekarang. Oh iya. Itu kita bisa mulai dari itu. Kemudian Mbak, saya maunya pegang fisik deh. Kalau tabungan emas kan dia cuma ternotis jumlah gramnya saja ya. Mbak, saya mau pegang fisiknya. Oke, itu bisa namanya mulia ya, jadi cicil emas batangan mulai dari setengah gram bahkan sampai 1 kilo pun bisa, seperti itu. Kemudian Mbak, saya maunya nih yang cicil emas tapi saya dipaksa gitu, nabung emas tapi saya dipaksa, karena setiap bulan harus bayar gitu ya. Ada namanya tabungan emas rencana.
Wow, Gitu. banyak ya. Banyak Jadi masyarakat sekali. yang diminati masyarakat itu apa, Bu? Kalau di Singaraja semuanya Oh, diminati. semuanya diminati. Wow, luar biasa Semuanya, ya. bahkan ada yang tingkat punya tabungan partisipasinya. emas, Oh. dan ada juga yang langsung beli cicil emas. Oh, Gitu. oke. Biasanya sih kalau yang nasabah-nasabah kami yang semakin termotivasi, semakin semangat dengan investasi, jika melihat barangnya langsung, itu bisa dengan cicil emas. Jadi cicilnya mulai 3 bulan sampai dengan 36 bulan. Oh, gitu. Mulai dari setengah gram bahkan sampai 1 kilo pun ada. Bahkan kami juga punya investasi emas yang mulai dari setengah gram, 1 gram sampai 2 gram itu tercover asuransi. Mohon maaf ya, meninggal karena kecelakaan ditanggung 30 juta. Oh ya. Iya, dan itu hanya satu orang nasabah, hanya boleh 2 aplikasi. Dan saya sudah memulainya dari tahun 2015. Jadi saya nggak ikut asuransi macam-macam, saya dan suami selalu ikut itu. Jadi setiap bulan kita keluarkan uang sekitar 150.000 atau 300.000 kali 2 itu 600.000 ya, karena saya ikut 2 aplikasi. Kemudian setahun kita sudah dapat 4 gram emas. Setahun. Wow. Jadi nanti kita mulai lagi, dan kita sudah tercover asuransi. Artinya saya sudah tercover 60 juta, suami saya 60 juta. Seperti itu. Karena hanya terbatas satu nasabah, hanya boleh 2 aplikasi saja. Hanya dibatasi begitu Dibatasi. ya, Bu? Wah. Bahkan sekarang kerjasama dengan asuransinya pun meninggal tanpa kecelakaan ditanggung 4 juta. Kecelakaan dengan nominasi mohon maaf ya, cacat sebagian 50%, 20-30% itu juga terklaim oleh asuransinya. Oh, Jadi lebih nyaman banget. Setelah hilang setahun itu kita sudah dapat emasnya. Jadi uangnya nggak akan hilang sebenarnya. Iya, jadi Kita emas ya, gitu sudah ya. jadi emas. Sudah jadi emas. Gitu. Oke, ini Benar. berarti banyak juga ya masyarakat. Itu yang membuat masyarakat tertarik ya, Iya, Bu Yuli ya? benar. Itu kan bisa banget ya, yang maksudnya tidak bisa asuransi yang terlalu mahal, tapi Iya. dia bisa menjaga resiko di jalan ya dengan asuransi seperti itu. Namanya Emasku. Tapi untuk detail emasnya itu mulai dari setengah gram, 1 gram dan 2 gram seperti itu. Oke. Lebih dari baik. itu nggak bisa. Oh, lebih dari itu nggak Nggak bisa. Pindah lagi ke asuransi ke investasi lainnya, yaitu Mulia namanya. Oh, berarti per orang itu 2 gram ya maksimal emasnya. Bukan per gram, 2 aplikasi. 2 aplikasi ya. Entah dia mau beli 2 gram 2 kali atau 1 gram 2 kali atau setengah gram 2 kali, semuanya sama, tercovernya 30 juta. Oke. Dan apakah menabung emas juga termasuk investasi emas ya, Bu Yuli? Tentu kalau nabung emas pasti termasuk dari Investasi investasi emas. emas. Oke. Bahkan kalau yang tabungan emas ya, tabungan emas ini memang yang terlihat adalah buku tabungan dengan nominal gram yang kita punya. Tapi kadang-kadang kita pernah, mungkin Mbak Ayu juga mungkin ya, sisa-sisa uang belanja masukin ke celengan nggak? Uang-uang koin yang kadang-kadang Iya. kita tidak anggap itu mesti kita taruh ya. Nah, saya mulai pengalaman saya pribadi yang saya ceritakan ya. Iya, Saya mulai silakan. 2015 buka tabungan pada saat itu adalah 50.000. Kemudian saya pakai adalah uang logam, uang recehan yang nggak pernah mungkin kita anggap, misalnya kalau recehan kita kumpulin kadang-kadang dimasukin ke kotak udah digabung gitu ya, itu saya tabungin ke Pegadaian. Dan saya berakhir nabung dari uang recehan itu 2018. Saya sudah punya 18,9 gram emas. Wow. Yang pada saat itu ya harga emasnya saya mulai ada 500.000. Sekarang harga emas kan 1.200.000. Iya. Sudah 300% kenaikannya. Wow. Kebayang kalau kita taruh di celengan terus ya, Iya. nggak Iya, naik-naik. iya. Makanya kalau saya bilang kenapa ibu bisa berkali lipat, karena saya punya tuyulnya. Tuyulnya yaitu Itu. investasi emas. Investasi emas, Saya nggak wow. perlu meditasi, saya nggak perlu buat puasa ya. Oh iya, siap. Oke. Tuyulnya sudah tuyul milenial ya. Iya, mantap. Tuyul AI yang dia Tuyulnya kita yang selalu taruh-taruh. siap, Iya, yang selalu benar. siap jadi garda terdepan dalam Benar hal apapun banget, gitu ya. Benar banget. Itu investasi. Oke. emas. Ini kategori apa saja ya Bu Yuli yang termasuk dalam investasi emas di Pegadaian? Kategori ada tabungan emas, ada yang mulia tadi, kemudian ada yang emasku yang tercover asuransi, bahkan ada namanya arisan emas, Mbak Ayu. Arisan emas itu kudu ngumpul sekian Ngumpulin orang. ya, ngumpulin Oke. orang yang kira-kira dipercaya, kemudian lakukan arisan. Karena sistemnya tanggung renteng, satu macet nanti akan dibantu oleh yang lainnya.
Oh gitu. Iya betul. Jadi orang yang dikenal, yang misalnya tidak akan lari gitu istilahnya ya, itu yang lecet. Dan seru setiap bulan kocokan ya emas gitu. Yang keluar adalah emas. Emasnya mulai dari 1 gram, setengah gram juga bisa sampai 1 kilo. Gitu. Itu arisan emas ya. Jadi berapa orang harus ngumpulin? Minimal 6 bulan, 6 orang. Minimal 6 6 orang. orang. Oke. Minimal 6 Maksimalnya sebanyak mungkin ya. Maksimalnya sampai 12 sampai 24 Oh, orang. 12 sampai Kalau terlalu 24. banyak nanti agak bingung kan ya. Oh iya, ngendelnya kayak apa gitu ya. Kelamaan. Baik. Rata-rata sih 6 atau 12 orang sih. Nah. Itu di antara investasi-investasi yang Bu Yuli katakan, yang mana itu yang lebih banyak diminati masyarakat? Semuanya. Semuanya. Semuanya bahkan nih ya rata-rata Kewalahan nggak pegadaiannya? Oh enggak dong, dengan senang hati dengan kami. senang hati sih ya. Dengan senang hati karena Oke. sesuai dengan anjuran pemerintah ya, wajib masyarakat Indonesia tuh punya investasi. Biar nggak apa? Biar tidak uangnya lari begitu aja gitu. Bahkan emas ini adalah salah satu investasi yang zero inflasi gitu. Nah, seperti contoh sekarang ini harga emas sudah hampir 1,4 juta per gramnya. Mungkin kalau dulu Mbak Ayu beli emas 300.000 per gram, dulu mahal banget gitu ya. Sekarang kok murah banget saya belinya ya, masih gitu ya. Jadi kalau orang beli emas, tunggu emasnya harganya mahal apa harganya turun? Enggak, belinya pada saat punya uang. Karena kalau kita pakai long term, jangka panjang, itu pasti kita nanti bilang gini, oh dulu saya murah ya belinya. seperti itu. Contoh Mbak Ayu, saya pun dari karyawan-karyawan Pegadaian dulu diwajibkan untuk membeli investasi. Itu ingat banget tahun 2010 saya beli 10 gram, itu masih harga emasnya 300 ribuan per gram. Itu saya cicil loh Mbak Ayu. Saya cicil kena bunga dong, kena bunga pastinya. Ada sewa modal di sana. Jadi sekitar dilunasi itu 330 ribuan, 3.300.000 yang 10 gram. Kebayang nggak sekarang yang 10 gram berapa? 14 juta. Artinya 2010 sampai 2024, 14 tahun ya tuyul saya bekerja. Cocok ya dengan sesuai usianya ya. 14 tahun jadi 14 juta. Tuyul saya bekerja hampir 10 juta. 800, 10 juta 700-an ya. Waduh, mantap kenaikannya. sekali. Kebayang nggak itu baru 10 gram? Kebayang kalau orang punya kiloan. Dikali masa depan. Kali 10 kilo seharga rumah. Iya, Iya benar banget. Itu enaknya. Makanya kalau Bu Sri Mulyani bilang begini, orang di Indonesia bekerja mati-matian untuk uang. Kalau orang di luar katanya uang yang bekerja untuk dia. Tapi saya pastikan balik gitu ya. Ketika kita melakukan literasi, edukasi tentang investasi, saya yakin banget masyarakat Indonesia akan juga sama dengan masyarakat di luar. Biarkan uangnya yang bekerja untuk kita. Gitu. Biarkan tuyul enggak? Biarkan tuyulnya bekerja untuk kita. Tuyulnya tuyul positif ya, investasi emas gitu. Benar. Tuyul emas namanya. Iya. Baik, kira-kira berapa lama atau jangka waktu yang tersedia untuk investasi emas, Bu Yuli? Kalau untuk emas batangan, untuk cicil emas mulia itu mulai dari 6 bulan sampai dengan 3 tahun. 6 bulan sampai 3 tahun. Betul banget. Tapi kalau tabungan emas unlimited, kapan aja, terserah. Misalnya kalau kita punya uang ya udah kita mau taruh boleh. Tapi kalau kita misalnya ada 2 nasabah kita biasanya Mbak Ayu, orang yang tertib sama orang yang tidak disiplin ya. Kalau yang orangnya disiplin, dia nggak apa-apa kalau pakai tabungan emas. Artinya dia kan kalau udah punya uang udah tabung gitu, tidak akan menunggu sisa karena jadi prioritasnya. Tapi kalau yang tidak disiplin, nanti aja deh. Ya nanti aja deh, nanti aja jadi jumlahnya ya kan. Nanti bener. Iya, nanti tunggu sisa. Makanya kalau orang bilang nanti tunggu sisa, oh jangan, kalau investasi jangan tunggu sisa dulu. Pastikan investasi dulu baru sisanya untuk diolah. Gitu. Itu sih sebenarnya untuk di semua investasi sama seperti itu. Jangan nunggu sisa deh gitu. Malah kalau saya nih ya Mbak Ayu, saya juga orang financial planner. Saat ini saya juga banyak banget klien-klien saya yang ingin
investasi ya di emas untuk dana pensiunnya dia. Jadi saya bilang kalau nunggu sisa tidak akan pernah sisa karena kebutuhannya luar biasa. Apalagi di kita ya, memberaya, pacaran, bukannya kita nggak ikhlas, tapi kita harus segera Iya, memang harus diolah disiapkan. ya, finansial kita harus segera diplanningkan, diolah betul, gitu, betul. dipastikan gitu, agar kita juga jangan sampai kita bekerja mati-matian ketika kita pensiun kita masih terlilit dengan hutang. Jangan sampai yang seperti itu. Dan itu bisa banget terjadi ketika kita ingin pensiun gitu ya, yang merdeka finansial gitu, yang benar-benar terbebas bener. dari itu gitu ya. Ya, kita nggak ada mulailah beban dari gitu. sekarang, benar, mulailah Iya. dari sekarang. Berarti menikmati pensiun dengan menyiapkan tuyul gitu ya. Contoh Mbak Ayu, Mbak, Iya, saya siap. cukup kok dengan pensiun 1 miliar. Iya, iya. Dengan uang 1 miliar yang dengan salary-nya Mbak Ayu ini mungkin agak hampir 70%-nya dari Iya, salary yang iya. harus kita kumpulkan. Tapi kan kita ada namanya investasi. Nah, tapi juga pilih-pilihlah investasi yang benar, yang kredibilitasnya bagus dan resmi pastinya. Iya. Gitu. Oke. Wow, menarik sekali ini. Sebentar pendengar yang mendengarkan kita nih Bu Yuli udah gujuk-gujuk ke pegadaian. Oh, silakan. Saya menyiapkan ataupun mempersiapkan tuyul untuk masa depan saya. Dengan Oke. senang hati kami menerimanya. Baik ya. Dan untuk promo nih Bu Yuli ya, kan biasalah kita ya namanya masyarakat pasti ngintip-ngintip promo gitu ya. Promo apa saja yang tersedia saat ini khususnya untuk investasi emas? Kalau tabungan emas itu buka melalui aplikasi Pegadaian Digital Service, itu bisa di-download, bisa buka tabungan dari sana. Itu cukup dengan buka tabungannya 50.000. 50.000 rupiah sudah bisa ke tabungan. Kemudian setiap tanggal 25 sampai tanggal 5 bulan selanjutnya itu ada promo juga, misalnya nabung 50.000 dapat 500.000 bayar cuma 495.000 seperti itu. Itu promonya. Ada promonya. Oke. Kemudian yang mulia saat ini yang cicil emas itu promonya adalah mulai ya 5.000 per gram sampai dengan 25.000 per gram sesuai dengan berapa berat yang akan diambil. Oh gitu. Oke. Ya, makanya Mbak Ayu sudah mulai. Tapi sebelumnya saya sudah pernah ngikut sudah. yang tabungan emasnya Tabungan sudah, emas, cicilnya juga sudah gitu. Kalau dikumpulin. iya memang dikumpulin itu tahun berapa ya? Zamannya sebulan 40.000 Bu cicil emas itu. Kan? Iya. Sekarang nggak mungkin segitu. 40.000 udah itu ya, cuan siap-siap. gitu. Oke ya. Ini sepertinya sudah berdering Bu Yuli. Bagaimana kalau kita menyapa pendengar ya? Silakan. Ini diharapkan pendengar rame loh sharing-sharing. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. RSI Singaraja. Nggih, sareng Pak Astawa nggih. Asawung dalam Inggih. rangka Hai Bali Kenken. Inggih. Hai Bali Kenken judulnya mungkin narasumbernya dari apa namanya? Dari nih. Pegadaian nggih. Oh, dari Pegadaian. Selamat merdeka dulu Pak Pegadaian. Merdeka Pak Astawa. Nah, sekarang dengan promo-promo itu saya juga merasa merdeka karena diberi kemudahan. Iya. Ampun iki ya, yang bertanya dengan andai kata misalnya ibu dalam di apa namanya menjual emas itu atau bagaimana? Maksudnya kalau mau jual emas misalnya, apalagi bisa diinvestasi. Misalnya saya setengah gram, saya kembalikan lagi saya investasi ke emas. Boleh demikian. Nah selanjutnya maksud yang memiliki rasanya kalau seperti apa yang saya usulkan itu karena kalau kita beli di luar daripada Pegadaian itu mungkin lagi apa namanya meneliti emas itu apa namanya berapa karat sudah itu asli itu bagaimana kan gitu. Mungkin di sini di Pegadaian itu sudah ada yang mengukur emas yang ya, nah maksud itu yang kan sudah meneliti maksudnya yang mau nabung di sana ya jadi itu yang lapis. Kalau nabung aja tadi kan bisa katanya nih. Nah, tapi kalau nabung dengan emas begitu lebih baik demikian gitu. Terus mengenai jangka waktunya misalnya kalau emas itu mahal itu
saya kepingan uang, boleh ngambil saya jual itu, saya cari uang. Nah demikian pertanyaan saya, Bu narasumber. Mudah-mudahan Bapak bisa menjelaskan, bukan pada saya saja, mungkin pada masyarakat yang lain ingin investasi emas. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi Om. Ya, terima kasih Pak Astawa yang ada di Bungkulan atas atensinya. Selain Pak Astawa, Anda bisa berkomentar ya melalui WA Pro 1 di 081139999790 atau pemirsa YouTube di RRI Singaraja Official. Dan topik dialog interaktif Hai Bali Ken pagi ini terkait investasi masa depan cara cerdas pilih emas bersama Ibu Nilo Yuli Wulan Artini selaku pimpinan cabang Pegadaian Singaraja. Sembari menantikan atensi pendengar, Bu Yuli monggo untuk dijawab. Oke, ya, baik. ya. Terima kasih Niki Tapi pertanyaannya. Kok berdering ini? Ayo kita sapa dulu ya. Sapa dulu boleh. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi Pro 1. Inggih, sareng Pak Sudarsana ya. Benar sekali Mbak Ayu. Inggih, silakan Bapak. Selamat pagi Om Swastiastu, Ibu Yuli. Om Swastiastu Bapak. Dari Pegadaian Singaraja. Terima kasih informasinya. Sangat menarik sekali terkait dengan investasi emas. Kami melihat sangat bagus sekali di mana harga emas tidak pernah turun ya. Terus meningkat. Dan juga emas ini sangat diperlukan juga sebagai perhiasan. Ini kan penting sekali di mana Bu Yuli telah memberikan informasi dan juga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Tadi telah banyak disampaikan terkait dengan program-program dari di Pegadaian Buleleng. Sangat baik sekali. Di sini kami ada pertanyaan terkait dengan tabungan emas. Mohon dijelaskan kembali bagaimana persyaratan untuk mengenai tabungan emas. Dan juga kalau menjual emas apakah bisa di Pegadaian. Itu saja kami sampaikan. Terima kasih atas informasinya. Semoga Pegadaian dapat membantu masyarakat dalam hal investasi dan juga untuk dapat memberikan permodalan usaha di masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarsana yang ada di Bakti Sraga atas atensinya ya. Mungkin selain Pak Sudarsana, silakan pendengar lain sebelum diapresiasi oleh narasumber. Jikalau belum ada, bagaimana kalau kita jeda sejenak ya Bu Yuli ya? Boleh, sebelum ditanggapi, tetap bersama kami. Assalamualaikum, Mak. Abang pulang. Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang. Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya. Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Bu Rita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu. Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga. Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum? Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain? Ya enggak lah Bang. Lagian semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu. Ah, Mama. Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Bohong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ya, pendengar Dialog Interaktif Hai Balikan Kan masih menemani ruang dengar Anda di kesempatan hari ini seputar topik investasi masa depan, cara cerdas pilih emas bersama pimpinan cabang Pegadaian Singaraja, Ibu Niluh Yuli Wulan Artini ya. Silakan Ibu untuk ditanggapi apa yang disampaikan Pak Astawa dan juga Pak Sudarsana. Sembari nanti sambil menanggapi kita juga menantikan atensi pendengar lain begitu ya. Siap, Silakan. Ayu. Bagus sekali ini pertanyaannya Pak Astawa dan Pak Sudarsana ya. Boleh nggak sih kita punya emas di rumah ya, entah itu perhiasan, kemudian dijual ke pegadaian. Nah saat ini belum bisa karena kami tidak ada izin untuk itu ya. Tapi biasanya nasabah itu sayang banget untuk jual emasnya ya. Lebih baik digadaikan aja dulu, kemudian uang yang digadaikan itu untuk investasi. Itu saran yang kita lakukan. Atau memang kalau mau menjual silakan jual ke toko emas yang tempat membeli, kemudian lakukan proses buka tabungan untuk investasi di pegadaian gitu. Tapi kalau misalnya sudah investasinya di pegadaian nih, emasnya sudah punya nih yang 0,5 gram 1 kilo gitu, itu bisa melakukan penjualan di pegadaian. Karena kita memang hanya untuk itu, untuk logam mulia aja yang bisa, yang beli di pegadaian dan bisa dijual di pegadaian gitu. Kemudian ada nggak jangka waktu untuk tabungan emas? Saya jelaskan sedikit ya. Untuk tabungan emas syaratnya cukup dengan KTP dan kartu atau kartu keluarga. Cukup itu saja. Pembukaan kalau melalui aplikasi cukup dengan 50.000 saja. Kalau di outlet sekitar 150 ribuan. Itu sudah termasuk saldo dan biaya administrasi. Biaya administrasi untuk tabungan emas itu adalah 30.000 1 tahun sekali. Langsung otomatis terpotong. Kemudian pastinya ada namanya harga beli, kemudian harga jual gitu ya. Harga beli saat ini sekitar 12 ribuan dan harga jualnya 11.900-an. Ada selisih dong Mbak kalau ketika saya beli sekarang kemudian saya jual sekarang, pastinya. Untuk jangka pendek saya bilang tabungan emas ini gak bisa untung. Untuk saya bilang jangka pendek ya. Beli sekarang kemudian jual sekarang itu nggak akan bisa untung karena ada spread namanya, selisih antara harga beli dengan harga jual. Tapi untuk jangka panjang ada banget untungnya. Seperti tadi saya jelaskan, Mbak Ayu juga belinya di antara 400 ribuan ya, karena cicilnya 40 ribu. Sekarang udah 1.400.000. Kemudian tabungan emas ini apakah kena bunga ya? Karena saya taruh misalnya 100 juta gitu atau 10 juta saya taruh, ada nggak bunga? Tidak kena bunga. Penentunya adalah harga emas saat itu ya. Gitu. Jadi misalnya kalau dapat 10 juta kemarin dapatnya 11 gram, mungkin sekarang 0,9 gram yang didapatkan gitu. Nanti yang terlihat di buku tabungannya adalah saldo gram emasnya. Itulah penentu dikali dengan harga emasnya. Ya kan kalau jangka pendek saya tidak sarankan untuk investasi emas. Saya jujur-jujuran aja. Jangka pendek sekarang deh Mbak lagi seminggu saya nggak jamin. Saya bilang kayak gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang gitu, udah pasti deh gitu. Udah yakin deh itu bakal naik. Saya sudah jadi pengalaman pribadi saya mulai dari nabung 5.000, sekarang nabungnya 12.000.
ya kan? Dari punya beli emas 300.000 sekarang harga emasnya 1.400.000 per gramnya. Itu memang jangka panjang gitu. Makanya kalau jangka pendek lebih baik nggak usah dulu deh gitu. Kalau jangka panjang ayo investasi segera langsung sama gas saya gitu ya. aja, benar. Siap. Kemudian itu tadi bunganya. Ketika tabungan emas, Mbak bisa nggak? Ketika saya butuh uang, boleh nggak tabungan emas itu dicairkan? Boleh dong. Entah itu mau digadaikan juga bisa, mau dijual juga bisa, bahkan mau dicetak jadi emas batangan tuh juga bisa. Mbak Ayu, seperti itu, sedetil itu tabungan emas. Baik. Bahkan bisa melalui Shopee, Tokopedia, Indomaret, Alfamart, semua merchant sudah bisa kita kan gitu. Jadi lebih gampang lagi, nggak hanya letak ke Pegadaian. Bahkan kita juga di Singaraja ini ada 10 outlet yang bisa buka tabungan emas atau mau nabung. Ada juga di BRI, melalui Brimo juga bisa. Di aplikasi BRI buka tabungan bahkan nabung langsung bisa di sana. Oke, berarti sudah dipermudah begitu Sudah ya sangat masyarakat. dipermudah Oke, masyarakat. Baik. Sudah Pak Sudarsana Sudah sepertinya ya. dan Kalau juga jangka waktu ya, kalau jangka waktu bebas unlimited kalau di tabungan emas. Oke, kita terima kembali atensi. Sebelum kami bacakan ada WA dari Ibu Madi di Sambangan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Bu Ayu. Nyoman Reng Tajun niki. Wah, Selamat mantap. pagi narasumber. Selamat pagi Bu Nyoman. Ini tertarik Ya, ini ya, Bu ya. Nyoman ini. Ya, rahajen sembeng nubugi sareng sami sehat ye. Inggih, astung kare. Kan yang Bu, saya tanya Bu, yang namanya tabungan emas itu maksudnya gimana ya? Dibayar setiap bulan, misalnya ya bayar setiap bulan, terus emasnya itu kapan bisa diambil? Berapa saja minimalnya orang bisa mencicil emas itu? Ya itu inti pertanyaannya, mencicil bayar tiap bulan dan emas itu kapan bisa diambil? Oke, Makasih, Bu. Selamat sampai pagi, lunas ya. Om. Baik. Sampai lunas. Inggih, Om Santi Om. Terima kasih Ibu Nyoman yang ada di Tajun, pertanyaannya terkait tabungan emas itu maksudnya gimana gitu ya. Intinya sih seperti itu pertanyaannya. Langsung Oke. dijawab Pak Ayu. Sebelum dijawab ada yang nelpon melalui WA Niki. Oke, Ada Mas Ilham ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, semangat Iya. pagi. Semangat pagi di 24644, sabar dulu ya. Ya, sabar Baik. dulu, masih lama masih masuk. Oh ya, cepat-cepat dia dapat ya. Baik. Iya, ada dapat. Nggih, Mas Ya, Ilham saya monggo. sampaikan selamat pagi dari Pegadaian Persero. Ini Selamat memang pagi, sangat Pak luar Ilham. biasa investasi emas yang dilakukan oleh produk dari PT Pegadaian. Jadi saya ada beberapa pertanyaan, Bu. Jadi kalau kita lihat ini giat masyarakat dan tentang investasi emas ini sangat marak-maraknya, apalagi di saat ini kita lihat tren penjualan emas, harga emas semakin melonjak, minim terkait dengan penurunan harga emas yang ada di dunia. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan investasi ini karena apa? Karena emas ini akan, kalau saya lihat 20 tahun ke depan ini tidak akan ada hal yang tidak menguntungkan kalau dimiliki. Tetapi masyarakat saat ini kan berupaya ingin mengikuti program ini, tapi beberapa kendala bisa dapatkan oleh beberapa masyarakat. Salah satunya adalah Pegadaian ini kalau bisa bekerja sama juga dengan bank-bank yang ada, bank-bank nasional yang ada di Indonesia, karena untuk mempermudah transaksi dan juga minat masyarakat dengan produk investasi emas. Yang kedua, dengan produk investasi yang ditawarkan Pegadaian itu juga saya lebih berpikir, Bu, jadi kenapa kok hanya emas batangan? Padahal kalau bisa ditambahkan dengan produk bukan model emas batangan seperti cincin, emas dengan bentuk cincin, kalung, ini kan bisa menjadikan manfaat ketika ingin dicairkan oleh para pemilik investasi emas itu untuk digunakan perhiasan sehari-hari. Ini menjadi tren yang saat ini mungkin menggunakan emas itu menjadi
salah satu tren untuk mempercantik diri atau perhiasan sehari-hari bagi masyarakat perempuan dan yang lainnya, kan begitu. Yang kedua, Bu, terkait dengan yang tadi disampaikan. Jadi tadi kan sudah saya dengar hanya sekedar BRI aja kayaknya kalau tadi yang disampaikan dengan kerjasamanya. Kalau bisa dengan bank-bank lain sehingga yang lain pun yang tidak memiliki bank BRI ataupun hanya menggunakan Mandiri, BCA dan BNI itu bisa merasakan program dari tabung emas yang dilakukan oleh Pegadaian. Baik, itu saja Mas Ilham. Ya, itu saja dulu, Bu, terkait Baik. dengan Iya. Terima kasih, kasih, Bu. Mas Ilham. Selamat beraktivitas kembali. Monggo yang di 24644 tadi. Silakan berdering atau silakan beratensi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Merdeka. Merdeka, Pak Narte niki. Wih, Waduh. Tawange gade. Pokoknya kalau suhu ini punya ciri khas. Iya. Nggih, silakan Pak Hari Narte. bulan kemerdekaan harus semangat Nggih, ya. betul sekali. Pegadaian juga semangat Semangat melayani. melayani dan mempermudah. Mempermudah betul. Ya, dan mempermurah. Iya. Jangan-jangan masa mudanya Pak Narte niki sering keluar masuk Pegadaian ya? Wih, jarang saya. Oh, jarang. Ibunya kayaknya. Hanya mungkin berapa kali di Banyuning. Pernah. Cuma saya apa istilahnya ya, terlambat bayar apa pokoknya sing ngerungu. Mungkin karena kesibukan, nah karena bedek mungkin geramnya yang kiloan banget ke masyo. Terus Pak, ini sudah lewat, sudah apa istilahnya tuh diumumkan sudah Dihubungi. dilaporkan ke Denpasar. Wih, saya terus gini, kenapa tidak dikasih surat saya ke rumah saya dekat sekali sini, Bu. Jadi saya menunggu info. Nah, ini pengalaman. Jadi karena sekarang digital ada nomor WA, nomor HP mungkin dikontak. Sehingga saya begini, apa sengaja diginikan biar saya terlambat terus masih bakat tangga pedume ke tengah keluar, saya berpikir negatif kadang-kadang. Ya, Ibu, rumah yangnya gang damar lulan ada sing surat abangnya pegawainya atau pos. Sehingga saya lewat 2 minggu atau 3 minggu itu. Nah, ini pengalaman jadinya. Jadi mungkin pelayanannya adalah prima. Prima itu dalam hubungannya dengan memberitahu karena saya nanti nartai jadinya ya. Intermezzo dulu nih. Jadi itu pengalaman saya. Jadi komunikasi pelayanan digital lah sekarang karena sudah dunia digital. Kedua, saya sering ikuti walaupun saya tidak ikut Pegadaian, tapi saya kan pengamat pembangunan, pengamat asal ada seminar, kumpul-kumpul di Rangut Saset saya 2 kali ikuti dari Pegadaian. Kebetulan siapa tuh dari Banjar Tegal, Dian pindah ke Denpasar, dia ikut memberikan ceramah dan lain, saya mendengarkan. Sampai-sampai saya memberitahu, lagi-lagi nanti memberitahu yang duduk teman saya, siapa yang bisa menegakkan telur ini dapat cincin. Tapi saya sudah alergi cincin, kalau ngangon cincin genit dia bang betimpali. Keletokang nek rahasia nih tak buka, keletokang talui bede cek nongos bu saja keletokang bu berdiri man ya kalau telur asli didirikan kan tidak mau. Jadi saran saya sosialisasi mungkin lebih gencar ke beberapa tempat-tempat publik, terutama mungkin panen cengkeh, panen kopi. Di daerah sanalah disosialisasikan tentang Pegadaian ini. Itu terakhir saya mohon dalam kerjasama tadi BUMN, karena ini BUMN ya, dengan BUMN lain itu diadakan terintegrasi, tidak bersaing tetapi
memitra ya, jadi memitra cara ini penyiar sing dadi memitra ya radio land maksudnya. Jadi itu kerjasamanya dan tetap istilah tabungan ini disosialisasikan sehingga memasyarakat dan dalam hari-hari raya, dekat hari raya itulah disosialisasikan. Sekian, terima kasih Om. Ya, terima kasih Om Santi Om. Yes, panjang lebar ya disampaikan oleh Pak Narte. Sekarang kita beri kesempatan kepada narasumber untuk menanggapi ya. Tadi sudah semua tercatat kan Ibu yang disampaikan. Semuanya. Ini Bu Made nanti kami bacakan ya pertanyaannya. Monggo yang di 2464 dulu di ini ya. Dari pertanyaan dari Bu Nyoman, tabungan emasnya seperti apa sih gitu ya? Jadi tabungan emas itu ibunya nabungnya uang, langsung dirubah jadi emas. Kapan bisa diambil? Kapan saja, asal punya saldo itu di atas 1 gram. Karena kan kita hanya bisa cetak 1 gram gitu. Kapan saja gitu bisa diambil. Tapi kalau yang mulia, yang kita investasinya dengan cara cicil, ketika lunas sudah bisa diambil. Seperti itu. Pertanyaan dari Pak Ilham, apakah Pegadaian sudah kerjasama dengan berbagai perbankan gitu ya? Kita sudah Pak, sudah, dan beberapa memang yang sudah berhasil ini, karena kan kita by system ya Mbak gitu. Jadi aplikasi dari mobilnya itu yang baru berhasil adalah BRI, dan untuk BCA itu bisa debit rekening, itu yang baru berhasil. Yang lainnya masih kita jajaki. Kita juga ada buka tabungan emas ya melalui Shopee, Tokopedia, Blibli.com, dan masih banyak banget merchant-merchant yang bisa banget untuk buka tabungan emas. Cara gampangnya melalui Pegadaian Digital Service juga kita punya, everything digital. Ya, semua kan by tangan ya. Semua by handphone, dan kita Pegadaian yang walaupun umurnya sudah 123 tahun, tapi kita dari segi digital kita berusaha untuk upgrade menjadi yang lebih mudah, seperti itu. Kemudian untuk buka tabungan di mana aja bisa lagi ya selain di bank. Bisa banget itu di agen-agen Pegadaian. Jadi kalau ada toko tetangganya ada tulisan agen Pegadaian, di sana buka tabungan emas, nabung juga bisa. Kalau belum ada nih di daerah Tajun, nggak ada agen Pegadaian, buka dong Bunda. Buka, bermitra lah. Kalau kata Pak Narte jangan memitra ya, tapi bermitra lah ya. Bermitralah dengan kami dari menjadi agen Pegadaian. Jadi ada dapat fee dari pembukaan ataupun nabung di sana. Seperti itu. Pertanyaan menarik juga dari Pak Ilham, bisa nggak tidak hanya emas batangan, dicatatnya tidak hanya emas batangan? Bisa banget. Tabungan emas itu bisa dijadikan emas perhiasan. Yang saat ini sudah kerjasama adalah dengan Galeri 24. Jadi mau pilih kalung, gelang melalui Galeri 24 itu bisa. Nanti dipotong dari tabungan emas. Kemudian yang mana bisa UBS melalui websitenya itu bisa banget gitu. Udah banyak banget gitu ya. Nah, saya menarik sekali tentang lelang ya dengan Pak Narte. Kami tidak ada hal seperti itu gitu ya. Kami melakukan pekerjaan sesuai dengan GCG ya. Jadi tidak ada apakah akan uang itu dibagi, nggak ada. Semua detail ada pelaporannya. Bahkan pelaporan lelang pun kita juga ke KNPL kok kita ajukan. Jadi biasanya nasabah-nasabah nih karena kemungkinan ganti nomor handphone tidak menghubungi kami, kan kami bukan dukun ya, bukan cenayang tahu mereka ganti handphone gitu ya. Kita hubungilah nomor telepon yang lama gitu. Akhirnya nggak terpos. Bahkan alamatnya sekarang kalau di KTP di Singaraja terutama Banjar ini nyarinya susahnya minta ampun, kan tidak lengkap dan tidak detail pada saat melaporkan atau pengisiannya. Nah bahkan sekarang ini kita akan rubah semuanya Mbak Ayu, semua harus detail, dan kami juga pengkinian data nasabah kami detail sekali, update sekali untuk saat ini gitu. Nah menarik sekali juga Bu, banyak-banyak lakukan sosialisasi. Nah ini di Radio RRI kita lagi sosialisasi. Kita ada banyak banget Pak Narte, ada seminar, bahkan
kita tahu banget instansi-instansi pemerintah, instansi-instansi swasta yang makan agak kurang update gitu dengan informasi karena tidak bisa keluar gitu, sibuk dengan bekerja. Kami datangi, kami punya marketing officer yang datangi gitu ya, setiap sekolah kami kunjungi, kemudian lakukan literasi setiap banjar yang memang kita sudah bersurat dan disediakan untuk waktunya untuk lakukan literasi, kita lakukan literasi, bahkan kerjasama dengan berbagai macam untuk lakukan literasi tadi. Jadi ini akan kita perbanyak lagi gitu ya, agar lebih aware, lebih dipahami yang melalui online tadi ya. Salah satunya ke radio ini ya. Jadi satu kali kita beredukasi, semua banyak yang mendengarnya. Betul. Ini antusiasme pendengar juga banyak sekali ini ya. Sudah semua terjawab ya, Bu? Sudah, bahkan kemarin kalau ada yang suka lapor Pak, nah kemarin direktur saya langsung mengisi bagaimana cara investasi di Pegadaian melalui lapor Pak. Itu ada di Trans ya. Nah, itu ada lengkap banget. Kalau mau tahu detail juga melalui Instagram juga bisa, lengkap sekali. Oke. Ya. Ini pertanyaan dari Ibu Made di Sambangan. Ada 3 pertanyaan ini, 3 Bu. pertanyaan. Yang pertama, apakah emas lelang Pegadaian boleh dijual kembali di Pegadaian? Yang kedua, apakah emas yang dibeli di Pegadaian boleh juga dijual di sana? Yang ketiga, apakah benar emas yang dibeli dulu 3 juta dijual di Pegadaian meningkat tajam? Kalau dijual di toko agak jauh harganya. Maaf kepada narasumber karena tugas di Pegadaian harga mungkin bisa diolah. Seperti itu? Apakah seperti Oke, ya, seperti itulah ya. Baik. Terima kasih Bu Made di Sambangan atas pertanyaannya. Monggo dijawab Bu Yuli. Kalau jual beli lelangan, kembali lagi kita tidak punya izin untuk membeli, ya untuk emas perhiasan utama ya tidak diizin untuk membeli. Jadi kita hanya proses menjual melalui Galeri 24. Kalaupun lelangan itu bisa digadaikan kembali ke kita, gitu. Kalau emas yang dibeli adalah emas batangan dengan memberikan form 10A namanya serah terima tadi itu bisa dijual ke Pegadaian terdekat. Ya, walaupun belinya di Singaraja, kalau sudah ada form 10A bisa dijual di Pegadaian mana saja, bahkan di Galeri 24 itu juga bisa dilakukan proses jual. Kalau apa tadi emasnya belinya 3 juta, belinya 3 juta, kemudian sebentar belinya 3 dulu beli 3 juta. Dulu. Kalau apakah misalnya dijual gini, di Pegadaian itu meningkat lebih mungkin dari 3 juta? Kalau dulu misalnya beli emas perhiasan di toko something gitu ya, toko A itu 3 juta. Yang mungkin harga emasnya kisaran 400 atau 500 ribu per gramnya. Itu kita nggak bisa terima jual beli di Pegadaian, tapi bisa digadaikan. Harganya jauh lebih, karena kita kalau harga gadai, harga lelang itu sudah ditentukan dari kantor pusat. Jadi kita tidak bisa bermain di sana, karena pelaporannya juga kembali lagi semua detail, semua terbuka, gitu, Mbak Ayu. Oke, harga emas juga begitu. Bisa nggak dinego sekian? Nggak bisa. Harganya sama gitu, karena kita pakai harga global seperti itu. Baik ya. Dan karena waktu yang sangat singkat, ini ada pertanyaan kembali, Ibu. Apa saja persyaratan untuk investasi emas? Persyaratannya cukup dengan uang muka. Kalau maunya 1 gram sampai 1 kilo ya cukup dengan uang mukanya sama KTP, kartu identitas ya, kartu KTP, KK atau paspor, itu bisa. Itu persyaratan utama ya. Bukanya melalui 10 outlet kami dan 4 outlet di BRI yang terbuka saat ini, ada di BRI Pancasari, BRI Lovina, BRI Tamblang sama BRI Groga. Itu bisa melakukan aplikasi investasi emas di sana di BRI. Di situ ada tim kita juga ada di sana. Itu di 10 outlet kita ada dari Banyuatis, ada di Pasar Seriret ada, kemudian di Lovina, Banyuasri, Banyuning, Sukesade, cabang sendiri di depan Jalan Ahmad Yani nomor 42. Kemudian di Sangsit, Kubu Tambahan, itu ada semua lengkap. Jadi bisa di sana. Kalau mau datang ke Pegadaian dan lihat teman-teman kita yang siap melayani teman-teman RRI yang nanti kesana. Siap. Gitu. Ibu Yuli, pertanyaan menyusul kembali nih dari Bu Nyoman di Bu Made di Sambangan. Surat emasnya hilang untuk emas batangan, gimana? Apakah bisa diterima katanya tanpa surat? Bisa, kalau digadaikan kita tidak perlu surat-surat sih sebenarnya. Kalau gadai ya. Tapi ini gimana maksudnya Bu Made? Ini mau dijual atau digade?
Kalau digade bisa. Bisa. Kalau digade dijual? kita nggak perlu surat-surat. Kalau jual kita tidak bisa jual. Oh, tidak bisa Bu Made. Harus dicari Kecuali- dulu ini. Kecuali emas batangannya ya. Kalau emas batangannya belinya di Pegadaian, nanti bisa kita bantu di Galeri 24 itu proses jualnya. Oh, bisa dibantu tapi di Galeri 24 Bu Made Betul. proses jualnya. Proses Tanpa jualnya. surat pun enggak. Tanpa surat pun nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oh, Tapi bisa. kalau kita misalnya punya perhiasan beli di toko, kita jual ke Pegadaian nggak boleh. Kita tidak ada izin untuk itu. Tapi Iya. untuk digadekan bisa tanpa surat apapun. Gitu. Oh gitu ya, berarti gade pegadaiannya yang memperkirakan, Yang cek kembali, yang cek kembali. Oke, baik. Wah, terima kasih katanya infonya nih dari Ibu Made di Sambangan. Berarti lega Bu ya, walaupun tanpa surat masih bisalah diatasi, ada solusinya gitu ya. Datang saja ke Pegadaian, nanti dibantu dengan menjualnya ke Galeri 24 ya, begitu ya Bu Betul. Yuli ya. Dan memang pendengar sangat menarik sekali ya. Bisa dapat diskon besar-besaran, terus transaksi juga di Pegadaian apabila ada di antara pendengar yang ingin tahu lebih banyak terkait produk atau promo Pegadaian. Bagaimana caranya Ibu Yuli? Itu ada di Instagram kami Pegadaian Kalungan dan Pasar tentang detail ya, informasi-informasi menarik. Kemudian di Pegadaian Sahabat Pegadaian atau Pegadaian ID di Instagramnya juga ada. Itu promo-promo juga bisa datang ke kantor kami, ke agen-agen kami jika memang butuh literasi yang didatengin langsung. MO Marketing Officer kami akan siap support gitu ya. Boleh nanti tinggal ditelepon aja Bu Yuni namanya ke 0878 5496 7262. Saya mau dong dilakukan literasi sosialisasi. Ada spesial diskon, spesial gift nanti akan diberikan di sana. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Bu Yuli dan juga sharing-sharing topiknya seputar investasi masa depan, cara cerdas pilih emas ya. Apapun yang disampaikan oleh narasumber pendengar ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama masalah investasi ya. Karena apa? Emas tidak hanya populer sebagai perhiasan tetapi juga dianggap sebagai pilihan investasi yang menguntungkan. Jadi karena popularitasnya yang semakin tinggi, banyak masyarakat, banyak juga pendengar harus beralih ke investasi emas. Tidak perlu khawatir pendengar, karena Anda yang berinvestasi di logam mulia pun pasti akan aman dan Ya, juga solusi yang kepepet sedikit, kepepet banyak datang saja langsung saja ke ke Pegadaian. Baik, terima kasih kepada Ibu Niluh Yuli Wulan Artini selaku pimpinan cabang Pegadaian Singaraja atas waktu dan kesempatannya hadir dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken untuk edisi hari ini ya, Senin 19 Agustus 2024. Selamat beraktivitas kembali Bu Yuli. Terima Salam kasih sehat Mbak selalu. Ayu, salam sehat selalu. Ya pendengar, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.